Hai, welcome to Cinemazi. Hai guys, balik lagi sama Yaya. Bagaimana kabar kalian sobat rebahan yang lagi ambyar? Lanjutin aja rebahannya sambil dengerin bacotan Yaya, biar kalian makin ambyar. Hari ini Yaya mau mengulas alur cerita film yang berjudul Rurouni Kenshin Part 1. Film ini disutradarai oleh Bapak Keiichi Tomo dan dibintangi oleh Takeru Sato, Emi Taki, Koji Kikawa, dan masih banyak aktor hebat lainnya guys. Film yang dirilis tahun 2012 ini mengadaptasi dari komik yang berjudul Samurai X, yang menceritakan kisah seorang pengembara yang bernama Himura Kenshin, yang dulunya dikenal sebagai pembunuh bayaran, bernama Hitokiri Batosai. Oke, daripada kebanyakan dengerin bacotan gue panjang lebar, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film ini diawali dengan sebuah pertempuran yang dikenal Boshin. Perang ini melibatkan dua kubu yaitu kubu Tokugawa melawan pemberontak bernama Insesishi. Salah satu pemimpin dari Otogawa adalah seseorang yang bernama Hajime Saito. Hajime Saito terlihat sedang mencari seseorang yang merupakan petarung terkuat di sana, yaitu seseorang yang dikenal dengan nama Hitokiri Batosai. Setelah itu, terlihatlah seseorang pemuda yang tak lain dan tak bukan merupakan Hitohiri Batosai. Di sini terlihat mengapa Batosai dianggap sebagai petarung yang kuat dan paling kejam, di mana ia bisa dengan mudah membunuh beberapa orang sekaligus dengan pedang andalannya. Batosai memiliki sebuah tanda luka di pipinya yang berbentuk seperti huruf X. Tak lama kemudian, salah seorang dari Tokugawa meneriakkan kemenangan pada pihaknya. Kemenangan itu pun menjadi awal bagi era baru. Batosai yang mendengar hal itu pun langsung berjalan menjauh dari peperangan itu. Namun ia tiba-tiba dihentikan oleh Saito, di mana Saito masih ingin berduel melawannya, karena tak ada yang benar-benar kalah sampai salah satu dari mereka mati. Namun Batosai malah menolak untuk bertarung, sehingga ia pun menancapkan pedangnya yang menandakan bahwa ia tidak mau bertarung dan membunuh lagi. Pada malam harinya, terlihat salah satu orang dari ratusan mayat yang ternyata masih hidup. Ia pun menyeret tubuhnya dan memegang sebuah pedang yang tertancap di sana. Pedang tersebut adalah pedang milik Batosai. Sesaat setelah memegang pedang tersebut, ia langsung merasakan kepedihan dari pedang yang telah membunuh banyak jiwa. 10 tahun kemudian, terlihat bahwa Jepang telah hidup dalam kedamaian tanpa adanya peperangan. Saat itu, wilayah Jepang dipimpin oleh seseorang yang bernama Aritomo Yamagata. Berkat kepemimpinannya itu, Jepang menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Scene lalu beralih memperlihatkan kediaman seorang saudagar yang kaya raya bernama Takeda Karyu. Karyu sendiri adalah seorang pengusaha obat-obatan yang bernama opium. Di sana juga terlihat begitu banyak bawahan, yang salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Megumi. Megumi dan rekan-rekannya dipuji atas bakatnya yang telah membantu mengembangkan opium tersebut menjadi lebih baik. Namun tak diduga, Karyu ternyata tak ingin rahasia pengembangan opium itu diketahui oleh banyak orang, sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membantai semua rekan Megumi yang berada di luar. Dan dari dua orang yang tersisa, Karyu berkata bahwa ia hanya membutuhkan satu orang saja. Karyu pun memilih untuk menyelamatkan Megumi. Sementara rekan Megumi pun memilih untuk memberontak dan kabur melalui jendela. Lalu Karyu memerintahkan seorang Batosai untuk membunuhnya. Keesokan harinya, pimpinan Sensei Gumi pun menemukan dan menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi pada rekan Megumi. Pimpinan Sensei Gumi yang sekarang adalah Saito. Saito menemukan pesan bahwa ulah dari pembunuhan itu adalah Batosai. Di sini Saito telah cukup berpengalaman dengan urusan yang berkaitan dengan Batosai, sehingga ia pun tahu bahwa itu bukanlah ulah dari Batosai yang ia kenal. Di waktu yang sama, terlihat Batosai yang berjalan melihat sebuah pengumuman tentang teror Batosai pada para penduduk. Ia tentu merasa sangat kebingungan karena identitasnya dahulu telah dipakai oleh orang lain. Setelah itu, seorang gadis tiba-tiba datang menghampirinya dengan sebuah pedang kayu. Gadis itu pun mencurigai dirinya sebagai Batosai pada pengumuman tersebut, karena gadis itu melihat bahwa Batosai membawa sebuah pedang. Namun Batosai pun menjawab bahwa ia adalah seorang pengembara, dan pedang yang ia bawa tidak akan bisa membunuh siapapun, karena pedang itu dibuat dengan mata sisi yang berlawanan, di mana sisi yang tajam dan yang tumbulnya berada pada arah yang berbeda dari pedang lainnya. Gadis itu pun akhirnya percaya kepada Batosai.
Kemudian gadis itu pun memperkenalkan dirinya bernama Kaoru Kamiya. Di tempat lainnya, terlihat Saito mendatangi kediaman Karyu. Saito curiga bahwa Karyu adalah dalang di balik kasus kematian sebelumnya. Sayangnya Saito tak memiliki bukti apapun untuk menangkap Karyu. Setelah itu, Karyu pun menyadari Megumi telah kabur dari kediamannya. Tentu saja hal itu membuat Karyu sangat panik, karena Megumi bisa saja membongkar bisnisnya yang ia sedang jalankan. Oleh sebab itu, Karyu mengirim seseorang Batosai yang bernama Udo Chine. Chine ini adalah orang yang mengambil pedang Batosai pada awal film. Dan sejak saat itulah ia memakai nama Batosai untuk membunuh orang-orang. Tak diduga Megumi kabur dan bersembunyi di sebuah markas kepolisian untuk meminta perlindungan. Namun pada siang harinya, Udo Chine malah datang ke markas tersebut dan membantai semua polisi di sana tanpa tersisa satu pun. Megumi yang panik pun memutuskan untuk kabur melalui salah satu ruangan. Di waktu yang sama, terlihat Kaoru berada di sekitar markas polisi tersebut. Ia pun sangat terkejut melihat seorang polisi yang terjatuh dan mati dengan luka di sekujur tubuhnya. Setelah itu, ia pun melihat Chine yang berjalan dari markas kepolisian. Kaoru langsung menyadari kalau Chine adalah Batosai yang ada di depan pengumuman. Kaoru pun dengan nekat menghentikan Chine. Ia lantas marah kepadanya dan mencoba untuk membunuhnya. Beruntung Batosai datang di waktu yang tepat dan menyelamatkan Kaoru. Chine pun begitu terkejut melihat Batosai berada di hadapannya. Ia mengetahui fakta itu dari tanda luka di pipinya. Namun saat itu, Batosai memilih untuk kabur membawa Kaoru. Kaoru pun membawa Batosai ke sebuah dojo yang bernama Kamiya Kashinryu. Kaoru pun menjelaskan bahwa dulunya dojo ini memiliki banyak murid. Namun semenjak adanya teror Batosai, kini dojo itu hanya memiliki satu saja, yaitu anak laki-laki bernama Yaiko. Keesokan harinya, beberapa preman tiba-tiba mendatangi dojo tersebut. Mereka memaksa Kaoru untuk menjual dojo itu dengan harga yang murah. Tentu saja Kaoru tak berminat menjual dojo tersebut, karena dojo itu adalah satu-satunya peninggalan dari ayahnya. Mendengar hal itu, para preman itu pun mengacaukan seisi dojo tersebut. Batosai yang datang lantas langsung membantu Kaoru untuk mengusir semua preman-preman itu. Karena kekuatan bertarungnya yang luar biasa, Batosai tentu saja langsung mengalahkan semuanya tanpa harus membunuh mereka. Batosai pun menjelaskan tentang aliran pedang dari Batosai yang bisa digunakan untuk membunuh banyak orang sekaligus. Hal itu pun membuat semua orang termasuk Kaoru terkejut mendengarnya. Kini mereka pun akhirnya mengetahui identitas dari Batosai yang asli. Kemudian beberapa polisi pun mendatangi dojo tersebut. Semua preman termasuk Batosai pun dibawa ke kantor polisi. Sebelum dibawa pergi, Kaoru pun menanyakan nama asli dari Batosai. Batosai pun menjawab bahwa namanya adalah Himura Kenshin. Saat sedang di penjara, Saito pun datang menemui Kenshin. Kemudian Saito mengajak Kenshin untuk pergi menemui Laksamana Yamagata. Di sini akhirnya terungkap bahwa Kenshin dahulu adalah seorang pembunuh yang mengabdi kepada negara demi mewujudkan kedamaian. Di sini Yamagata pun meminta Kenshin untuk menjadi dirinya yang dahulu, di mana Kenshin ditugaskan untuk mencari pelaku dari penyebaran opium dan membunuhnya. Namun Kenshin malah menolak tawaran tersebut karena ia telah bersumpah untuk tidak membunuh siapapun lagi dengan tangannya. Bahkan pedangnya sekarang adalah pedang bermata terbalik. Yamagata yang mendengar hal itu pun mencoba untuk menghormati keputusan Kenshin. Kenshin pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Di luar penjara, Kenshin ternyata telah ditunggu oleh Kaoru. Namun Kenshin terlihat menghindari Kaoru karena ia memiliki masa lalu yang kelam. Kaoru pun mencoba untuk tetap membujuknya agar ia mau datang ke dojo miliknya. Karena Kaoru tahu bahwa Kenshin tak memiliki tempat tinggal sama sekali. Bahkan Kaoru berkata bahwa ia tak peduli sama sekali dengan masa lalunya. Sesampainya di dojo, Kaoru langsung mengenalkan Kenshin kepada Yahiko, di mana Kenshin mulai sekarang akan tinggal bersama mereka. Pada saat yang sama, Yahiko pun mengenalkan Megumi kepada mereka. Tak diduga, saat kabur dari markas kepolisian, Megumi ternyata diselamatkan oleh Yahiko dan dibawa ke dojo. Pada malam harinya, Kaoru, Yahiko, Megumi, dan Kenshin pun makan malam bersama di sebuah restoran. Tak diduga, saat itu Karyu dan anak buahnya juga datang ke tempat tersebut. Melihat Karyu yang datang, Megumi tentu saja langsung bersembunyi, namun Karyu ternyata datang mendekati mereka dan meminta Kenshin untuk menjadi pengawalnya. Karyu bahkan siap memberikan uang yang sangat banyak untuk Kenshin. Namun Kenshin tetap menolak tawaran tersebut. Di waktu yang sama pula, seorang pria tiba-tiba datang. Ia adalah Sagara Sanosuke, di mana ia menawarkan dirinya untuk menjadi pengawal Karyu.
ia akan membuktikan kemampuannya dengan menantang Kenshin untuk duel 1 lawan 1. Kenshin pun menerima tantangan tersebut. Terlihat di dalam pertarungan itu, Kenshin hanya menghindari setiap serangan dari Sano. Sano pun sangat kelelahan sendiri karena semua serangannya tak ada yang berhasil. Sagara pun memutuskan untuk menyudahi pertarungan tersebut. Keesokan harinya, Saito kembali mendapatkan kasus pembantaian pada beberapa polisi dan preman yang mengacau di dojo sebelumnya. Tentu saja, dalang dari pembantaian itu adalah Jinne. Sesaat Kenshin pun mengingat kembali masa lalunya saat ia mendapatkan luka di pipinya, di mana luka itu ia dapatkan dari seorang samurai yang gigih melawannya dan dari istri samurai tersebut. Sejak itulah ia merenungi perbuatannya tersebut. Beberapa hari kemudian, para warga tiba-tiba terserang penyakit aneh secara bersamaan. Mereka pun membawa keluarganya ke dojo Kamiya untuk meminta pertolongan pada Kaoru. Megumi yang memiliki latar belakang medis mencoba memberi pertolongan pada warga. Setelah selesai memberikan pertolongan, Kenshin pun menanyakan identitas sebenarnya pada Megumi. Megumi mengaku bahwa ia datang dari keluarga yang berlatar belakang kedokteran. Namun saat ini semua keluarganya telah mati terbunuh. Ia pun terpaksa bekerja kepada Karyu agar bisa selamat. Pada malam harinya, Kenshin pun memikirkan perbuatan dari Karyu. Akhirnya, Kenshin pun memutuskan untuk mendatangi kediaman Karyu dan memberinya sedikit pelajaran. Tak disangka, Kenshin bertemu dengan Sanosuke yang juga akan membantunya. Sebelum pergi, mereka mendapatkan kabar dari Kaoru bahwa Megumi telah pergi dari dojo. Tak diduga, Megumi ternyata mendatangi kediaman Karyu. Megumi nekat untuk datang karena ia ingin membunuh Karyu dengan tangannya sendiri. Namun hal itu tentu saja gagal karena Karyu memiliki anak buah yang cukup banyak. Akhirnya Megumi pun disekap oleh Karyu. Tak lama kemudian, Sanosuke dan Kenshin pun datang di kediaman Karyu. Mereka pun langsung dihadang oleh anak buahnya yang cukup banyak. Namun dengan kekuatannya, Kenshin dan Sanosuke pun berhasil mengalahkan mereka semua. Akhirnya keduanya pun berhasil masuk ke dalam rumahnya. Saat di dalam, mereka langsung dihadang oleh seorang petarung. Sanosuke pun memutuskan untuk melawan petarung itu agar Kenshin bisa pergi menyelamatkan Megumi. Kemudian, Kenshin juga ternyata dihadang oleh seseorang bernama Megain. Megain biasanya bertopeng karena setengah wajahnya rusak. Singkat cerita, baik Kenshin dan Sanosuke pun berhasil mengalahkan masing-masing lawannya. Sehingga mereka berdua pun melanjutkan mencari Megumi. Tak diduga, Karyu telah menunggu mereka di ruangannya dengan sebuah senjata mesin, di mana dengan satu senjata itu, ia bisa menembakkan peluru yang sangat banyak. Kenshin dan Sanosuke yang kebingungan lalu dibantu oleh Saito. Dengan kerjasama di antara mereka, ketiganya pun berhasil mengecohkan Karyu. Di sini kita diperlihatkan kelincahan Kenshin dalam menghindari begitu banyak peluru yang mengincarnya. Akhirnya mereka pun berhasil menangkap Karyu. Selanjutnya, Kenshin menemukan Megumi yang disekap di salah satu ruangan. Namun Megumi malah meminta Kenshin untuk segera pergi karena Jinne telah diperintahkan untuk menyandra Kaoru. Kenshin pun sangat marah dan langsung pergi untuk menyelamatkan Kaoru. Dan benar saja, Kenshin menemukan Kaoru yang telah disekap oleh Jinne. Kenshin yang diliputi amarah bahkan berniat untuk melanggar sumpahnya sendiri dan membunuh Jinne. Kenshin dan Jinne pun terlibat dalam pertarungan pedang yang sangat epik, di mana keduanya terlihat sangat lincah dalam menggunakan pedang mereka masing-masing. Jinne malah memancing Kenshin untuk menunjukkan pertarungannya dahulu. Jinne bahkan semakin memancing amarah Kenshin dengan membuat paru-paru Kairo berhenti bekerja dengan menggunakan Dejutsu miliknya. Di sini Kenshin hanya memiliki dua langkah, yaitu membunuh si pemilik Dejutsu untuk menghentikannya atau membiarkan Kaoru mati begitu saja. Kenshin yang sangat marah akhirnya menyerang Jinne dengan habis-habisan. Sampai saat ia akan membunuh Jinne, Kaoru lantas menghentikannya. Hal itu lantas membuat Jinne memiliki kesempatan lagi untuk menyerang. Namun secara tak terduga, serangan itu ternyata mengenai dirinya sendiri. Kenshin pun akhirnya berhasil menyelamatkan Kaoru dan membawanya kembali ke dojo. Film ini diakhiri dengan kehidupan Kenshin di dojo bersama dengan yang lainnya. Di sini pun Kenshin tetap memegang sumpahnya untuk tidak membunuh siapapun. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih udah mampir ke channel Cinemazy. Gue Yaya pamit undur diri and see you. Bye-bye.